Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurdiana dari kelas PAIJ yang akan membawakan presentasi dari kelompok 10 mata kuliah ilmu pendidikan yang berjudul Pendidikan sebagai sebuah sistem. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian A, yaitu bagian pengertian sistem. Pengertian sistem menurut bahasa yaitu dari bahasa Yunani sistema yang berarti sehimpunan bagan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan keseluruhan. Dan menurut istilah sebuah sistem itu adalah konsep. Dan yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang teratur, suatu teori, asas, dan sebagainya. Jadi kesimpulan dari ini semuanya yaitu bahwa dalam suatu sistem itu terdapat unsur-unsur yang berkaitan dan teratur. Mekanismenya saling berhubungan dalam satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Jadi suatu sistem itu adalah suatu konsep atau suatu unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi ataupun pengajaran dan pendidikan yang menjadi satu kesatuan atau yang menjadi satu paduan untuk mencapai tujuan yang dimana di situ ada sistem tentang pendidikan ataupun pengajaran dan organisasi. Nah, suatu sistem itu pasti memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri suatu sistem, ciri-ciri sistem itu yaitu yang pertama tujuan. Nah, suatu sistem itu pasti memiliki tujuan. Tujuan mana yang ingin dicapai oleh sistem tersebut ataupun suatu organisasi yang memiliki sistem atau unsur-unsur itu pasti memiliki tujuan di akhirnya. Nah, yang kedua adalah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudkan di sini yaitu fungsi-fungsinya. Kita tidak mungkin langsung menuju ke tujuan atau langsung ke tujuan akhir, tidak. Tapi kan kita harus ada proses. Nah, proses itu kan terdapat fungsi-fungsi ya, seperti kita ada perkumpulan, ada musyawarah, ada metode ini untuk mengembangkan ini, ataupun terdapat sistem-sistem begitu kan. Jadi fungsi-fungsinya yaitu tadi tidak langsung menuju ke tujuan, tetapi fungsi-fungsinya ini yaitu suatu rancangan ataupun konsep-konsep yang memiliki tujuan gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah komponen-komponen dalam sistem. Terus nomor 4, interaksi atau saling berhubungan. Jadi suatu sistem itu yang dimaksudkan saling berhubungan dan berinteraksi yaitu begini. Apabila di suatu apabila di suatu organisasi ataupun suatu pendidikan, nah otomatis ada unsur-unsur, ada konsep-konsepnya yang berbeda-beda. Ya seperti pendapat ini, ataupun mungkin arti dari seperti ini tadi, arti dari sistem, bahasa, istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dipadukan menjadi satu, yaitu saling berhubungan gitu ya. Jadi ya itu tadi harus saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama gitu ya. Nah, terus nomor 5, penggabungan yang menimbulkan jalinan paduan. Ya ini hampir sama dengan nomor 4, yaitu apa? Menjadi paduan, menjadi satu tujuan gitu. Jadi kita itu dalam suatu sistem pendidikan ya, kita tuh nggak hanya mencetuskan suatu asas sendiri-sendiri atau mencetuskan konsep sendiri-sendiri, tetapi kita harus mencetuskan suatu permasalahan ataupun suatu pendidikan atau pengajaran atau organisasi yang di dalamnya itu mengandung sistem-sistem. Nah, itu supaya bagaimana menjadi padu, supaya bagaimana ya menjadi tujuan yang satu, tujuan yang padu, yang gampang dipahami ataupun semacam bagaimana. Jadi harus menjadi suatu paduan gitu kan, berpadu. Misalkan misalkan pengertian dari sistem itu tadi ya,
Nah, ini kan intinya dari suatu sistem itu adalah suatu konsep-konsep atau unsur-unsur yang menuju ke satu tujuan gitu kan. Nah, itu kan padu. Lah kalau yang tidak padu itu ya seperti memiliki konsep-konsep atau asas-asas atau unsur-unsur yang berbeda-beda tetapi satu tujuannya itu kan nggak bisa. Jadi maksudnya gini, walaupun berbeda-beda kita harus menjadikan satu dulu gitu. Kita ambil yang lebih kuat ataupun kita ambil yang lebih penting dari itu tadi dan dibentuk semaksimal mungkin sampai kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Jadi begitu ya. Terus yang keenam adalah proses transformasi. Terus yang ketujuh, umpan balik atau koreksi. Jadi suatu sistem ataupun pendidikan, pengajaran, organisasi dan yang lain-lain sebagainya itu perlu banget umpan balik atau koreksi ya. Kalau kita bahasanya evaluasi ya, koreksi. Biar apa? Biar kita tuh kalau mendapatkan ilmu atau mendapatkan wawasan yang lain itu tuh nggak hanya ya wes kita tuh dapat gitu kan, tapi enggak, maksudnya di sini ya kita perlu diuji, kita ditanya, kita kembangkan, kita amalkan, kita koreksi gitu kan. Jadi enggak hanya enggak hanya cuma-cuma kan menyaring suatu sumber atau suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, harus ada koreksi biar kita itu tuh tahu dan kita tuh juga mengerti, memahami kurangan dari suatu sistem itu apa atau dan sebagainya. Terus yang kedelapan yaitu daerah, batasan dan lingkungan. Maksudnya di sini yaitu kita ingin mengadakan suatu organisasi yang terdapat sistem pertanian gitu ya. Kan kita nggak harus diskusi di persawahan atau gimana, tidak, tapi kan kita harus butuh kantor, kita butuh orang-orangnya, kita harus butuh mungkin kalau dibutuhkan LCD atau gimana gitu kan. Jadi itu efektif gitu ya. Nah terus selanjutnya yaitu pendidikan dalam Islam berkaitan dengan 3 unsur fundamental, yaitu yang pertama realita masyarakat kepada ajaran Islam. Nah yang dimaksudkan realita masyarakat kepada ajaran Islam itu begini. Jadi kita tuh tidak cuma-cuma memahami atas agama Islam, tapi kita juga harus bisa mengamalkannya. Jadi kerja nyatanya tuh ada, realitanya tuh ada. Nah, terus selanjutnya ilmu pengetahuan tidak sebatas memahami yang lahiriah tapi juga batinnya. Jadi kita tuh tidak hanya memahami di kehidupan nyata kita, tetapi kita juga harus memperdalam ilmu pengetahuan ini. Seperti suatu sistem, kita nggak harus mengetahui pengertian sistemnya saja, tetapi juga harus mengetahui ciri-cirinya aja. Nah, terus selanjutnya semua yang ada ilmu, yang ada dengan ilmu dan tanpa ilmu pengetahuan itu terus berubah. Yang dimaksudkan begini, perubahan suatu ilmu itu kan hukum alam. Jadi ilmu itu enggak cuma satu gitu kan. Jadi pasti ada perubahan begitu. Nah, bahwa ilmu pengetahuan itu kan diketahui melalui pendidikan yang bervariasi. Ilmu pengetahuan gitu kan yang bervariasi itu seperti ya kita sekolah ataupun kita lagi berjalan atau berlari atau bercerita atau kita mengajar, kita sebagai peserta didik atau sebagaimananya. Nah itu kan bervariasi kita mendapatkan ilmu gitu kan. Jadi kita mau tanpa ilmu ataupun dengan ilmu itu kan mendapatkan ilmu itu suatu variasi gitu. Nah jika seperti pengalaman fisikal, indrawi dan intuisi, yaitu tadi seperti dari pengalaman begitu kan, jadinya itu variasi kita mendapatkan ilmu ini. Dan kalau di pendidikan dalam Islam ini menurut para ilmuwan itu dasar-dasar pendidikan dalam Islam, maksudnya pendidikan Islam itu bisa menjadi sebuah sistem pendidikan. Jadi dasar-dasarnya Islam itu seperti ada gagasannya, ada topiknya begitu kan. Nah makanya para ilmuwan itu menilai bahwa pendidikan dalam Islam itu juga dapat menjadi
suatu sistem pendidikan gitu. Nah, mungkin dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak April. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Trisulani akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan. Yang pertama adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan adalah bagian atau unsur yang membentuk suatu sistem pendidikan tersebut. Jadi, tanpa adanya komponen pendidikan tersebut, pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Komponen pendidikan yang saya akan jelaskan akan ada 9 komponen. Yang pertama adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik mencapai nilai-nilai tertentu. Jadi, yang dinamakan oleh nilai-nilai tertentu ialah dasar pendidikan. Secara arti luas, dikenal masyarakat, dasar pendidikan adalah pendidikan formal. Contohnya pendidikan TK, SD, SMP, SMA sederajat, universitas, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sasaran yang dicapai dalam melakukan kegiatan pendidikan tersebut. Jadi, tujuan pendidikan adalah sasaran dari pendidikan tersebut untuk mengarahkan informasi pengetahuan yang hendak dicapai dalam pendidikan. Komponen yang ketiga adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk membimbing dan membentuk kepribadian peserta didik tersebut. Pendidik contohnya adalah guru, dosen, mursyid, ustadz, dan lain-lain. Komponen yang keempat adalah anak didik. Anak didik adalah orang yang berusaha mengembangkan potensi pada dirinya untuk melalui proses pembelajaran. Jadi, anak didik ini adalah pihak utama dari komponen pendidikan tersebut. Jadi, tanpa adanya anak didik, komponen pendidikan tidak akan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya adalah materi pendidikan. Materi pendidikan adalah bahan ajar yang disampaikan pendidik, biasanya disebut dengan kurikulum. Jadi, yang dinamakan kurikulum pada saat ini adalah materi pendidikan. Kurikulum yang dipakai pendidikan saat ini adalah kurikulum K13, yaitu kurikulum yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan akhlak peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah komponen metode pendidikan. Metode pendidikan adalah cara penyampaian yang dilakukan pendidik kepada peserta didik melalui penyajian kepada materi pendidikan tersebut. Jadi, cara penyampaian materi pendidikan tersebut yaitu dinamakan metode pendidikan. Metode pendidikan ada beberapa macam, misalnya metode pendidikan diskusi, metode pendidikan tanya jawab, metode pendidikan dakwah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah benda yang membantu proses pembelajaran pendidikan tersebut. Alat pendidikan yang saya jelaskan ada 2 alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan secara fisik dan alat pendidikan secara non-fisik. Alat pendidikan fisik yaitu berupa alat tulis menulis, papan tulis misalnya ini ada kertas, terus LCD, komputer, dan lain-lain. Alat pendidikan non-fisik bisa berupa hadiah atau hukuman kepada peserta didik. Hadiah misalnya kita akan melaksanakan ujian dan kita akan memberikan hadiah kepada peserta didik yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Yang kedelapan adalah komponen pendidikan teknologi. Komponen pendidikan teknologi adalah komponen yang memperlancar proses pendidikan tersebut.
Jadi, komponen pendidikan teknologi yang digunakan saat ini adalah handphone, smartphone. Tanpa adanya handphone, kita tidak akan bisa melaksanakan proses pendidikan secara aktualisasi. Dan komponen yang terakhir adalah komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu sangat berpengaruh kepada para siswa, karena proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada beberapa macam. Ada 4 macam yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang kedua adalah lingkungan keagamaan, yaitu nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di sekitar lembaga pendidikan sekolah tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan budaya, yaitu nilai-nilai budaya yang hidup pada berkembang di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah lingkungan alam, baik secara geografis maupun fisiknya, yaitu secara iklim pada cuaca lingkungan alam tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menerangkan tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Dunia pendidikan tidaklah sebatas mengetahui ilmu dan memahaminya, akan tetapi dalam dunia pendidikan sangat berhubungan dengan dunia luar yang nyata. Pendidikan terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dari hal itu dapat disebut bahwa pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai sebuah sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi-fungsi. Fungsi adanya tujuan yang harus dicapai oleh sebuah sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Yang C, komponen-komponen. Bagian sistem yang melaksanakan usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. Misalnya administrator, guru, atau konselor. Yang D, interaksi atau sebuah komponen dalam suatu sistem saling berhubungan satu dengan yang lain atau saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Yang E, proses transformasi. Proses transformasi adalah sebuah sistem mempunyai misi untuk mencapai tujuan yang diperlukan, yaitu proses memasukkan atau input dan proses menerima atau menjadi hasil output. Yang F, umpan balik dan koreksi. Umpan balik dan koreksi merupakan fungsi yang diperlukan sebagai kontrol mencakup monitoring atau koreksi atau evaluasi. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu sistem sekitar akan terjadi interaksi. Namun antara satu sistem dengan sistem yang lain mempunyai batasan tertentu. Intinya adalah pendidikan sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan baik fisik maupun makhluk hidup yang lain. Karenanya pelajaran tidak hanya didapat dari pelajaran sekolah maupun lembaga. Cukup demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.